Kita semua pasti punya teman ya kan? Tapi, pernah nggak sih kamu merasa ada satu pertemanan yang anehnya bukannya bikin happy, malah justru bikin capek? Nah, kali ini kita akan bahas tanda-tanda halusnya. Ini bukan soal menghakimi, tapi lebih ke ngebantu kamu memvalidasi apa yang kamu rasain. Coba inget-inget deh, pernah nggak kamu baru aja selesai nongkrong sama seorang temen, harusnya kan seru ya, tapi anehnya, yang kamu rasain setelah itu bukan rasa senang atau semangat, malah sebaliknya. Kamu ngerasa lemes banget, kayak energi kamu tuh kesedot habis. Dan setelah itu, biasanya kita mulai nyalahin diri sendiri. Muncul deh pikiran-pikiran kayak, apa aku yang terlalu baper ya? Atau, mungkin ini perasaan aku aja kali. Keraguan kayak gini tuh wajar banget. Tapi, gimana kalau perasaan lelah itu sebenarnya bukan cuma perasaan? Gimana kalau itu adalah sebuah sinyal? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Kita akan mulai dari memahami sinyal yang sering banget kita cuekin. Terus, kita lanjut ke 7 tanda spesifik dari pertemanan yang nggak sehat. Dan yang paling penting, gimana cara kita ngambil langkah selanjutnya buat diri kita sendiri. Jadi gini, rasa lelah setelah ketemu orang tertentu itu bukan mood swing biasa loh. Kalau kejadiannya konsisten, terus-terusan sama orang yang itu lagi, itu adalah sinyal penting dari tubuh dan pikiran kamu. Dan sinyal ini jangan diabaikan. Nah, ini dia tanda pertama. Dan yang paling gampang dirasain. Sebut saja mereka vampir emosi. Mereka emang nggak nyedot darah, tapi mereka nyedot semua energi baik kamu. Pertemanan yang sehat itu kan harusnya nge-charge kamu ya, bukan malah bikin kamu jadi low bad atau cemas. Coba deh bayangin skenario ini. Kamu janjian ngopi. Ternyata selama sejam penuh, kamu cuma jadi tong sampah curhatannya. Dia numpahin semua negativitasnya, semua keluh kesahnya, lalu dia pulang dengan perasaan lega sambil bilang makasih. Sementara kamu ditinggalin dengan beban emosional yang bahkan bukan punya kamu. Capek banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Kita bakal bongkar satu persatu perilaku spesifik yang perlu kamu waspadai dalam sebuah pertemanan. Tanda nomor 2, ini soal kritik yang dibungkus rapi pakai kedok kejujuran. Kamu tahu kan, tipe temen yang bangga banget jadi orang yang apa adanya atau brutally honest? Masalahnya, seringkali mereka itu cuma brutalnya aja. Honestnya nggak membangun sama sekali. Mereka pakai tameng belak-belakan buat ngeluarin kata-kata yang sebenarnya cuma nyakitin dan bikin nggak nyaman. Nah, lihat deh perbedaannya di sini, jelas banget kan? Kritik yang beneran membangun itu niatnya ngebantu. Rasanya kayak dikasih pertolongan. Beda banget sama kritik beracun. Itu rasanya kayak diserang secara personal. Tujuannya cuma satu, bikin kamu ngerasa kecil. Contohnya nih, kamu lagi seneng-senengnya pakai baju baru, terus dia nyeletuk. Ih, bajunya lucu sih, tapi warnanya bikin kamu kelihatan kucal deh. Sambil senyum loh. Jadi kalau kamu marah, kamu yang kelihatan aneh. Itu tuh pujian beracun yang pelan-pelan ngegrogotin rasa percaya diri kamu. Lanjut ya, ke tanda nomor 3. Yang ini seringkali lebih licik, lebih susah dideteksi. Namanya, kontrol halus. Temen tipe ini tuh kayak dalang yang jago banget. Dia nggak akan nyuruh-nyuruh kamu secara langsung, enggak. Senjatanya jauh lebih canggih, bikin kamu ngerasa bersalah. Atau yang kerennya disebut guilt tripping. Nah ini nih kalimat andalannya. Kamu udah punya rencana lain, dia keluarin jurus ini. Seketika kamu langsung ngerasa jadi orang paling tega sedunia. Akhirnya, seringkali kita batalin rencana kita sendiri cuma buat nenangin dia. Oke, tanda nomor 4. Ini soal ketidakseimbangan yang, kelihatan banget. Pertemanan yang sehat itu kan harusnya kayak jalan dua arah ya, ada give and take yang seimbang. Nah, kalau pertemanan beracun, itu jalan tol satu arah. Tujuannya cuma satu, ke dia. Ceritanya selalu tentang dia, masalahnya selalu tentang dia. Kamu cuma jadi penonton setia dalam drama hidupnya. Dan ini dia 3 tanda terakhir buat melengkapi puzzle-nya. Pertama, si pengkhianat yang ember banget rahasia yang kamu percaya ke dia malah jadi bahan gosip. Kedua, si pesaing terselubung yang diam-diam gak suka lihat kamu sukses dan selalu mau lebih unggul. Dan yang terakhir, si magnet drama yang hidupnya tuh penuh kekacauan dan selalu entah gimana caranya nyerat kamu masuk ke pusaran konfliknya. Oke, setelah kita tahu masalahnya apa, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan memberdayakan apa yang bisa kita lakukan. Ini soal gimana caranya ngambil alih lagi setir kesejahteraan mental kamu. Ada beberapa langkah yang bisa kamu coba. Gak harus langsung lompat ke yang paling ekstrim. Mulai dari yang kecil dulu, pasang batasan. Terus,
Coba ciptain jarak, dikit, kalau perlu ajak ngobrol baik-baik, sampai akhirnya ke langkah yang paling berat, tapi kadang emang harus dilakuin. Berani buat udahan. Dan ini yang harus banget kamu ingat. Menetapkan batasan itu bukan egois, sama sekali bukan. Itu adalah bentuk penyelamatan diri. Kamu berhak bilang enggak. Kamu berhak memprioritaskan ketenangan batinmu. Itu adalah caramu ngajarin orang lain bagaimana mereka boleh memperlakukanmu. Jadi, kalau kamu emang lagi di persimpangan jalan, mikirin buat udahan sama pertemanan yang menyakitin ini, coba deh ingat kalimat ini. Kamu pantas dikelilingi sama orang-orang yang ikut senang kalau kamu senang, yang nge-charge energi kamu, bukan sebaliknya. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungin. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Berapa harga yang harus kamu bayar buat terus-terusan mempertahankan pertemanan ini? Apakah kedamaian pikiranmu, harga dirimu, dan kebahagiaanmu sepadan? Jawabannya ada di kamu. Dan mengenali tanda-tanda ini adalah langkah pertama buat milih dirimu sendiri.